Halo masyarakat Nokturnal, kembali lagi bersama saya di segmen Sudut Pandang episode 7. Pada episode kali ini, kita akan berfokus pada apa yang perlu kita lakukan agar kita dapat memiliki kemampuan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup kita ke depannya. Kemampuan ini bisa menjadi penentu yang cukup signifikan atas kesulitan dan kemudahan yang akan kita alami demi goals yang ingin kita capai. Penasaran dengan kemampuan apa yang kita maksud? Kalau gitu langsung saja, mari berdiskusi. Pernahkah kamu merasa lelah bahkan sebelum memulai sesuatu? Ketika kita mendengar kata proses, rasanya di kepala seperti penuh dengan bayangan rencana-rencana yang rumit, langkah yang panjang, dan risiko kegagalan yang mungkin akan hadir di sepanjang jalan. Malam ini, mari kita berhenti sejenak, duduk dengan tenang, relaksasikan diri kita, lalu ajak diri kita untuk berdialog. Benarkah proses selalu seberat itu? Atau jangan-jangan yang membuatnya terasa berat adalah cara kita memandangnya? Sebelum kita masuk lebih jauh ke pembahasan utama kita, mari kita mulai dengan pertanyaan, apa itu proses? Secara sederhana, proses adalah sebuah perjalanan dari titik A ke titik B. Bisa juga diumpamakan dari sebuah masukan sebagai titik awal sampai menjadi sebuah keluaran atau hasil yang kita inginkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, proses dijelaskan sebagai runtutan perubahan atau peristiwa dalam perkembangan sesuatu atau rangkaian tindakan yang menghasilkan suatu produk. Artinya, setiap hal yang kamu jalani hari ini, mulai dari belajar, bekerja, membangun bisnis, memperbaiki hubungan, bahkan sampai menyembuhkan luka batin, itu semua adalah sebuah proses di mana kegiatan-kegiatan tersebut terdapat awalan untuk memulai, adanya rangkaian kejadian di tengah, dan adanya kemungkinan sebuah hasil di akhir dari rangkaian peristiwa atau kegiatan tersebut. Ketika kamu terbangun dari tidur lelapmu, menyiapkan diri, mencoba memulai, gagal, mengulang, memperbaiki, lalu memulai kembali, itu semua bukan sekadar bentuk dari sebuah keributan. Itu adalah sebuah proses hidup yang sedang berjalan. Kenapa proses sering dikaitkan dengan suatu rangkaian peristiwa yang terkesan berat? Secara umum, proses itu terdiri dari beberapa fase, mulai dari persiapan, perencanaan, riset, pelaksanaan, hingga evaluasi. Dilihat dari kacamata luar, daftar ini memang terkesan rapi dan terstruktur, tapi ketika dijalani, yang terjadi malah terasa seperti selalu berantakan, melelahkan, dan membuat kita ragu apakah semua ini layak dilanjutkan atas nama tekad dan perjuangan. Dalam dunia pendidikan misalnya, banyak penelitian menunjukkan bahwa ketika pembelajaran hanya berfokus pada hasil akhir yang diharapkan, seperti nilai ujian, ranking, atau kelulusan, kebanyakan siswa akan cenderung tergesa-gesa yang berdampak pada hilangnya motivasi secara perlahan dan berujung pada sulitnya menikmati proses dari belajar itu sendiri. Mereka duduk, mendengar, mencatat, menghafal, tapi batin dan pikiran mereka tidak benar-benar hadir dalam proses tersebut. Di keadaan seperti itu, banyak dari mereka yang akan mengalami kesulitan dalam mempertahankan fokus dalam waktu yang lama. Sulitnya mempertahankan fokus pada apa yang sedang kita lakukan terjadi karena fokus kita sering teralihkan oleh bayangan-bayangan yang muncul atas hasil, entah yang terbayang adalah hasil baik ataupun hasil yang buruk. Bayangan-bayangan tersebut akan menghasilkan kabut di kepala yang akan menghalangi sudut pandang kita dalam melihat sekitar di setiap langkah, dan secara tidak sadar akan mengurangi kemampuan kita dalam mengambil keputusan yang lebih bijak. Hal yang sama juga terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ketika orientasi kita hanya pada hasil yang diharapkan, seperti jumlah gaji setiap bulannya, pertambahan jumlah subscriber setiap harinya, peningkatan penjualan di setiap tutup buku, dan sebagainya, kita lupa bahwa ada hari-hari di tengah kegiatan tersebut yang juga layak dihargai dan dirayakan. Pada akhirnya, setiap langkah yang tidak langsung membawa kita pada hasil yang kita harapkan akan terasa seperti sebuah kegagalan, bukan bagian normal dari sebuah perjalanan. Untuk memahami makna menikmati proses secara lebih jernih, mari gunakan pendekatan 5W1H sebagai dasar dari metode penelitian. Pendekatan ini biasa dipakai dalam penulisan karya ilmiah maupun jurnalistik untuk menggali suatu topik secara menyeluruh. Yang pertama, mari kita mulai dari
Apa itu menikmati proses? Menikmati proses bukan berarti selalu merasa senang di setiap detik atau setiap langkah dalam suatu perjalanan. Menikmati proses berarti mampu menemukan makna, pembelajaran, dan sedikit rasa syukur di tengah segala rasa lelah, canggung, dan ketidakpastian yang menyertai perjalanan menuju tujuan yang sedang kita usahakan tersebut. Menikmati sebuah proses juga dapat diartikan sebagai bentuk dari menghargai segala usaha yang kita lakukan di setiap langkah, baik dalam urusan yang ringan maupun yang berat. Berusaha merayakan setiap keberhasilan kecil, baik keberhasilan yang muncul secara sengaja ataupun tidak, itu juga merupakan sebuah usaha dalam menikmati sebuah proses. Dalam psikologi positif, ada konsep yang disebut suffering. Konsep tersebut dapat diartikan sebagai kemampuan untuk benar-benar menghayati dan mengapresiasi pengalaman positif, baik yang sudah terjadi, sedang terjadi, maupun yang akan datang. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ketika seseorang belajar untuk menikmati sebuah momen, tingkat emosi positifnya akan meningkat dan tekanan batin yang sebelumnya membebani pikirannya akan terasa berkurang. Kemampuan kita dalam menikmati proses yang terjadi di hidup kita juga berperan penting dalam pemilihan keputusan yang lebih logis. Sederhananya, menikmati proses berarti tidak menunda perasaan bahagia sampai tujuannya tercapai. Mengizinkan diri merasakan bangga atas pencapaian kecil di setiap langkah kita, dan menyadari bahwa hari ini bukan sekedar mengantar menuju nanti, tapi bagian penting dari hidup itu sendiri. Jika seperti itu, kita jadi paham mengapa menikmati proses itu penting. Penelitian di bidang pendidikan menjelaskan bahwa siswa yang termotivasi secara intrinsik, seperti siswa-siswa yang mampu menikmati proses belajar itu sendiri dan bukan hanya terpaku pada nilai, cenderung lebih terlibat aktif dan mencapai hasil yang lebih baik. Mereka bukan hanya sekedar mengejar angka, tetapi tertarik pada makna di balik apa yang sedang mereka pelajari. Rasa penasaran tersebut sangat penting untuk menumbuhkan rasa haus akan sebuah ilmu pengetahuan yang dampaknya akan merangsang dopamin dalam tubuh kita, di mana hormon tersebut berperan sebagai hormon kebahagiaan, mempengaruhi suasana hati, motivasi, fokus, dan gerak tubuh dengan memicu rasa senang saat mendapatkan hadiah-hadiah kecil di setiap langkah hidup kita. Hal serupa juga ditemukan dalam penelitian tentang mindfulness dan suffering. Studi-studi menunjukkan bahwa orang yang lebih mampu hadir secara penuh dalam setiap momen yang ada dan menghargai setiap pengalaman positif yang kita terima, cenderung memiliki tingkat kesejahteraan psikologis yang lebih baik dan lebih tahan terhadap stres. Menikmati proses bukan hanya soal perasaan enak sesaat, tetapi terkait dengan kesehatan mental jangka panjang. Ketika kamu hanya fokus pada hasil, rasa yang akan kamu terima dalam hidupmu akan terasa seperti beban besar yang tak kunjung usai. Contohnya, ketika kita mengalami gagal sedikit saja, rasanya seperti akhir dari segalanya. Proses yang terjadi menjadi sebuah beban berkepanjangan, bukan sebagai ruang yang dapat dipelajari, serta hidup terasa seperti serangkaian ujian yang tak kunjung sirna. Sebaliknya, ketika kita menikmati sebuah proses, yang terjadi bisa seperti kegagalan dapat dikonversi menjadi sebuah informasi penuh makna, bukan vonis akhir. Kesalahan menjadi bahan evaluasi yang berharga, bukan alasan yang baik untuk menyerah. Serta perjalanan menjadi tempat kamu tumbuh, bukan sekadar koridor menuju hasil. Selanjutnya, siapa yang perlu dan mampu menikmati proses? Jawaban yang paling jujur adalah semua orang yang masih hidup dan sedang berusaha menjadi versi terbaik dari dirinya. Dalam konteks pendidikan, penelitian menunjukkan bahwa siswa yang terlibat aktif dalam menikmati proses belajar cenderung memiliki motivasi dan hasil belajar yang lebih baik. Dalam konteks kerja, individu yang memiliki mindfulness dan kemampuan suffering yang lebih tinggi cenderung lebih tahan terhadap tekanan dan lebih mampu merasakan kepuasan dalam kesehariannya, serta mampu meregulasi stres yang muncul di dirinya. Artinya, siapapun kamu, baik itu pelajar, pekerja, orang tua, pebisnis, atau seseorang yang sedang berjuang dalam memahami siapa dirinya sendiri, memiliki kesempatan untuk dapat menjadikan setiap hal baik yang muncul sebagai alasan kuat untuk belajar menikmati sebuah proses. Selanjutnya, kapan kita perlu menikmati sebuah proses? Pertanyaan ini mungkin terdengar aneh, karena jawabannya
akan selalu sekarang. Menikmati sebuah proses bukan nanti ketika semua sudah terasa ideal, bukan juga ketika semua target telah tercapai. Dalam riset tentang savoring, para peneliti membedakan hal itu menjadi 3 dimensi, yaitu mengantisipasi hal baik dan buruk yang akan datang, menikmati momen saat ini, dan mengenang hal baik yang telah lewat. Menikmati proses berarti memberi ruang untuk ketiganya, bukan hanya menunggu sampai melewati garis finish. Kamu bisa menikmati proses dalam beberapa momen. Misalnya, ketika baru memulai, bisa dengan mengapresiasi keberanian dalam mengambil langkah pertama. Bisa juga saat di tengah jalan, dengan menghargai konsistensi di tengah rasa bosan yang menghantui. Dan bisa juga ketika kita mampu untuk mengulang kembali, karena evaluasi yang kita lakukan terhadap sebuah kegagalan, dengan melihatnya sebagai kesempatan untuk refine, itu bukanlah sekedar mengulang kesalahan. Berikutnya, di mana proses dapat terjadi? Jawabannya, tidak selalu di ruang kelas, di kantor, atau di tempat kerja saja. Proses dapat terjadi di setiap ruang di mana kamu tumbuh dan berubah, baik yang terlihat maupun yang berlangsung tenang di dalam dirimu. Dalam konteks pembelajaran, para peneliti sering menyoroti ruang kelas sebagai salah satu tempat yang paling berperan aktif dalam proses belajar berlangsung secara formal, dan menekankan pentingnya menciptakan suasana belajar yang kondusif, menyenangkan, serta interaktif. Namun, banyak proses penting dalam hidup yang terjadi di luar ruang formal, seperti halnya saat kamu sedang merenung sendiri, berdiskusi dengan keluarga atau teman, atau diam-diam menata ulang serta evaluasi diri atas rencana terhadap penerapannya di setiap malam. Proses juga terjadi di ruang batin. Contohnya, saat kamu belajar untuk senantiasa menerima masa lalu kamu yang kelam sebagai pengalaman berharga, atau saat kamu mencoba memaafkan diri sendiri atas segala kesalahan yang sebelumnya pernah terjadi, baik yang disengaja maupun tidak. Atau saat kamu berani mengakui bahwa kamu belum paham, tetapi memilih untuk tetap berusaha dalam mencari sesuatu itu. Kalau begitu, bagaimana caranya menikmati sebuah proses? Disinilah fondasi berpikir menjadi sangat penting. Sebelum bicara soal to-do list, jadwal, target, milestone, ada beberapa hal yang perlu kita bangun di level yang lebih dalam. Mulai dari rasa penasaran, pemahaman resiko, kelapangan sudut pandang, tekad yang kuat, dan cara berpikir yang positif. Memahami mana yang bisa dan tidak bisa dikendalikan, atau fokus pada respon kita, bukan kejadian eksternal. Berikut beberapa langkah praktis yang sejalan dengan temuan riset tentang motivasi, mindfulness, dan savoring. Langkah pertama, bangun rasa penasaran. Rasa penasaran adalah bahan bakar alami dari proses belajar dan bertumbuh. Ketika kamu bisa merasa penasaran terhadap suatu hal, secara tidak sadar, kamu akan terdorong atau termotivasi untuk mencari tahu, bukan sekedar menjalankan kewajiban semata. Rasa penasaran yang kita miliki sangat mempengaruhi persepsi kita terhadap pengambilan keputusan untuk memutuskan akan melangkah seperti apa kita terhadap hal menarik tersebut. Motivasi yang muncul karena keingintahuan kita yang besar akan suatu hal akan sangat signifikan dalam meringankan beban dari setiap langkah yang terjadi karena tidak terasa seperti paksaan akibat keharusan. Penelitian di bidang pendidikan menjelaskan bahwa motivasi intrinsik yang datang dari dalam, seperti rasa tertarik dan ingin tahu, membuat seseorang lebih tahan terhadap kebosanan dan lebih kuat menghadapi kesulitan. Saat orientasimu bergeser dari aku harus menjadi aku ingin tahu, proses terasa akan menjadi jauh lebih ringan. Saat kita bisa memunculkan rasa ingin tahu yang besar, hal yang sebelumnya mungkin adalah sebuah kewajiban, berubah menjadi sebuah hal menarik untuk kita kulik secara menyeluruh. Tubuh dan pikiran kita akan menunjukkan performa terbaik kita demi rasa ingin tahu yang kita miliki terbayar lunas dengan segala informasi yang masuk terkait hal itu. Jika rasa penasaran adalah salah satu masalah hidup kita, karena kita seperti tidak merasakan ketertarikan secara spesifik terhadap suatu hal, cobalah bertanya pada diri sendiri, apa yang sebenarnya ingin kupahami dari perjalanan ini? Kalaupun gagal, pelajaran apa yang tetap bisa kupetik dan kubawa pulang sebagai pengalaman yang berharga? Dengan begitu, di setiap fase yang bahkan tidak sempurna, perasaan yang ada
akan tetap terasa bermakna dan menarik. Langkah kedua, pahami resiko, bukan menolak atau menghindarinya. Proses selalu berdampingan dengan resiko di setiap langkah yang kita ambil. Kemungkinan-kemungkinan resiko tersebut mulai dari kegagalan, penolakan, salah mengambil langkah, kehilangan waktu atau menyia-nyiakan waktu, atau bahkan kadang beresiko untuk kehilangan sesuatu yang berharga yang kita sukai. Secara psikologis, ketakutan berlebihan pada resiko dapat menurunkan kemampuan untuk dapat menikmati momen dan mengurangi keterlibatan dalam aktivitas yang sebenarnya penting. Kita semua paham bahwa kekhawatiran muncul bukanlah tanpa maksud. Biasanya, kekhawatiran berlebih yang muncul dalam diri adalah dampak dari trauma masa lalu, melihat contoh kegagalan orang lain yang berakhir tragis, atau bahkan kita sendiri yang mengalami kegagalan itu dan terpukul sekali karena kegagalan tersebut. Yang menjadi kurang tepat adalah ketika kita berlarut-larut dalam ketakutan tersebut. Memilih untuk bertahan dengan sedih berkepanjangan juga memiliki resiko yang tidak kecil loh. Bahkan, resikonya jauh lebih merugikan hidup kita ke depannya. Memilih berdiam diri dan terus menyesali keadaan dengan kesedihan justru akan membuat kita bertahan di titik gagal kita. Alangkah baiknya, daripada sedih berkepanjangan dan memutuskan untuk berhenti, lebih baik kita evaluasi atas apa yang telah terjadi agar kita tidak terus di titik yang sekarang sedang kita alami. Keputusan untuk move on sangat mempengaruhi motivasi yang ada dalam diri kita untuk tetap membara agar rasa penasaran kita tetap terjaga dengan baik. Menikmati proses bukan berarti menutup mata dari resiko yang ada di depan mata, tetapi mengakui keberadaannya sambil berkata, aku paham kok ini beresiko, tapi aku juga paham bahwa berdiam diri tanpa melangkah kemanapun tidak ada hal yang bisa kupelajari untuk perubahan baik yang kudambakan. Studi tentang mindfulness menunjukkan bahwa kemampuan menerima pengalaman, termasuk pengalaman buruk yang memunculkan rasa tidak nyaman, berkaitan dengan kesejahteraan psikologis seseorang yang dimana ketika kita mampu meregulasi diri dengan baik, seburuk apapun pengalaman yang kita rasakan, semangat dan tekad kita akan tetap menyala karena kita sudah melakukan perhitungan yang matang terhadap resiko yang ada. Saat kita sudah paham dan siap akan segala resiko yang ada, respon tubuh dan pikiran kita akan lebih tangguh dan siap bangkit kembali untuk memulai lagi. Jadi, saat rasa takut itu datang, jangan langsung mundur. Lihat ketakutan tersebut sebagai tanda bahwa kamu sedang bergerak keluar dari zona nyaman. Kamu sedang berusaha dengan maksimal, dan itu bukanlah tanda bahwa kamu pasti gagal. Dan perlu kita tahu bersama, yang terpenting dari semua itu, saat kita tahu dan siap akan segala risiko yang ada, dan kita tetap melangkah maju, kita memiliki kemungkinan untuk berhasil. Tetapi jika kita memutuskan untuk tidak melakukan apapun, yang kita terima adalah 100% kegagalan. Langkah ketiga, luaskan sudut pandang. Seringkali, proses terasa berat karena sudut pandang kita terlalu sempit dalam melihat apa yang terjadi di sekitar kita. Kita hanya fokus pada kenapa belum berhasil ya, tapi bukan ke apa saja yang sebenarnya sudah berkembang dan baik untuk dipelajari. Dalam pembelajaran di bidang pendidikan, pendekatan yang aktif, kreatif, inovatif terbukti dapat membuat siswa lebih menikmati proses karena mereka melihat pelajaran dari berbagai sudut pandang dan bukan hanya sebagai materi yang harus dihafalkan. Saat kita mengajak anak-anak untuk belajar berimajinasi terhadap apa yang mereka cita-citakan, hal-hal yang sebenarnya berat bisa jadi terasa ringan dan justru menarik karena bukanlah sebuah kewajiban yang dipaksakan seseorang, tetapi berupa ekspektasi dari imajinasi yang menggambarkan tentang apa yang mereka ingin wujudkan. Keseruan yang anak-anak rasakan tersebut merupakan wujud dari rasa penasaran karena berbagai sudut pandang yang sudah mereka ketahui. Dalam hidup, meluaskan sudut pandang berarti melihat sebuah kegagalan sebagai bagian normal dari sebuah eksperimen. Menyadari bahwa proses orang lain mungkin berbeda dan itu tidak membuat prosesmu menjadi terkesan tidak seberharga pencapaian orang lain. Mengakui bahwa bertumbuh tidak selalu lurus, kadang berputar, kadang mundur sedikit kemudian maju kembali, atau bisa juga berhenti sejenak untuk evaluasi. Sudut pandang yang lebih luas membuatmu tidak mudah tercekik oleh satu kejadian buruk, karena kamu tahu bahwa ini hanya satu bab, bukan keseluruhan cerita.
Langkah yang keempat, perkuat tekad yang fleksibel. Tekad yang kuat bukan berarti keras kepala tanpa mau menyesuaikan diri. Tekad yang sehat adalah kemampuan untuk terus melangkah sambil bersedia mengevaluasi dan mengubah cara ketika dibutuhkan. Dalam proses belajar, pendidik menekankan pentingnya evaluasi berkelanjutan, bukan hanya pada akhir, tetapi sepanjang perjalanan. Evaluasi bukanlah sebuah hukuman alam ataupun tanda yang mengisyaratkan bahwa kita sedang gagal, tetapi merupakan alat untuk membantu kita dalam memahami di mana posisi kita sekarang dan apa yang perlu diperbaiki. Tekad yang fleksibel membuatmu bisa berkata, tujuanku masih sama, tapi mungkin caraku perlu diubah. Atau bisa juga, aku tetap melangkah, hanya saja dengan strategi yang lebih selaras dengan diriku. Dengan cara ini, proses tidak lagi terasa seperti tembok besar yang sedang menghalangi, melainkan seperti lorong yang punya banyak pintu yang bisa dijadikan sebuah pilihan. Langkah kelima, melatih pola pikir positif yang realistis. Berpikir positif bukan berarti memaksakan diri merasa baik-baik saja ketika sedang lelah atau sedih. Pola pikir positif yang realistis berarti mengakui emosi apa adanya, sambil tetap memilih cara pandang yang memberi harapan dan keberanian untuk melanjutkan langkah ke depan. Penelitian tentang intervensi Saforing menunjukkan bahwa latihan sederhana untuk menghayati hal-hal positif, misalnya memperhatikan detail menyenangkan dari suatu pengalaman, baik pengalaman yang menyenangkan atau bahkan pengalaman buruk sekalipun, hal itu dapat meningkatkan emosi positif dan dapat membantu seseorang menghadapi tantangan hidupnya. Dalam jangka panjang, latihan ini menumbuhkan kebiasaan untuk melihat sisi berharga dari proses, bukan hanya kekurangannya. Kamu bisa mulai dengan hal-hal kecil, misalnya saat berada di tengah hari yang melelahkan, sadari satu momen yang layak disyukuri. Setelah menyelesaikan satu langkah kecil, beri apresiasi pada dirimu. Aku bangga terhadap diriku yang mampu untuk bergerak pada hari ini. Itu bukan hal yang sepele. Itu adalah bentuk latihan mental untuk mendapatkan kenikmatan dari sebuah proses dalam hidup. Menikmati proses bukanlah sebuah teror kosong. Semua ini bukan sekadar kata-kata motivasi. Riset di bidang mindfulness dan Saforing menunjukkan bahwa ketika seseorang diajak untuk lebih hadir dan menghayati pengalaman-pengalaman positif, bahkan yang sederhana sekalipun, mereka cenderung mengalami peningkatan emosi positif, menurunkan gejala depresi, dan perasaan hidup yang lebih bermakna. Dalam konteks pemulihan dan perubahan perilaku, ada program yang menggabungkan mindfulness dan Saforing untuk membantu orang lebih peka terhadap pengalaman positif yang sehat, sehingga mereka lebih termotivasi untuk terus berada di jalur yang baik. Ini memberi pesan kuat bahwa menikmati proses bukanlah kemewahan yang sulit didapat, tetapi kebutuhan agar kita mampu bertahan di perjalanan yang panjang. Jadi, ketika kamu mencoba membangun kebiasaan baru, belajar hal yang sulit, atau merintis sesuatu dari nol, ingatlah bahwa sains mendukungmu untuk belajar menikmati proses. Rasa lelahmu valid, tetapi di balik lelah itu, selalu terdapat sebuah peluang untuk menemukan makna. Sebagai penutup, mari kita ajak diri kita untuk berdialog. Tanyakan kepada dirimu, selama ini, apakah aku hanya mencintai hasil, tapi membenci proses? Apakah hidupku benar-benar tidak ada yang bisa dirayakan selain pencapaian? Bagian dari proses mana yang bisa kuapresiasi hari ini, walaupun kecil? Kita perlu pahami bahwa proses bukanlah sekedar jalur tanpa makna untuk menuju kepada suatu tujuan tertentu. Proses merupakan tempat di mana kamu dapat tumbuh, ditempa, diperhalus, dan perlahan menjadi versi dirimu yang lebih matang. Menikmati proses berarti berani untuk hadir secara menyeluruh di setiap fase dalam hidup. Mulai dari saat kamu merasa semangat, ragu, gagal, hingga saat bangkit kembali. Karena pada akhirnya, mungkin yang paling berharga bukan apa yang kamu dapatkan di akhir, tapi perubahan baik apa yang berhasil kamu dapatkan secara bertahap di sepanjang perjalananmu. Terima kasih.